Hari ini saya akan sharingkan tentang praktek baik implementasi budaya refleksi di TK Tunas Harapan dan Pasar. Yang menjadi latar belakang mengapa saya sharing tentang praktek baik refleksi adalah karena refleksi itu sendiri merupakan sebuah evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan ya. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa merenungkan kembali ya sejauh mana cita-cita kita itu tercapai. Nah, bila di dalam satuan, maka kita juga berharap dengan kita melakukan refleksi, kita akan melihat sejauh mana visi dan misi sekolah itu sudah tercapai. Jadi melakukan refleksi itu bisa saja menjadi upaya untuk mengenal diri sendiri dan artinya kita akan melalui proses untuk merenungkan semua yang telah kita lakukan, mengevaluasi segala perbuatan dan tindakan kita sehingga menentukan langkah ke depan ya untuk memperbaiki diri kita. Refleksi mungkin menjadi pembahasan sederhana, namun mempunyai makna yang sangat mendalam. Dan mengapa kita sharing praktek baik mengenai budaya menciptakan budaya refleksi di TK Tunas Harapan ini, karena ternyata memang budaya refleksi di TK Tunas Harapan itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi TK Tunas Harapan itu tidak pernah melakukan kegiatan yang disebut dengan refleksi ini. Jadi pemahaman akan kegiatan refleksi ini tidak dimiliki oleh para guru dan hal ini dipicu salah satunya oleh kondisi dan status sekolah yang merupakan sekolah gratis. Jadi TK Tunas Harapan ini adalah TK yang tidak berbayar, baik itu uang pangkal maupun SPP. Jadi sehingga terkadang terbesit ya pemikiran servis yang diberikan atau layanan yang diberikan itu cukup ya dengan apa adanya saja. Selain itu, TK Tunas Harapan hanya memiliki 2 orang guru yang melayani di kelompok TKA dan TKB. Namun pada tahun 2020, TK Tunas Harapan terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Provinsi Bali. Sebuah babak perjalanan yang baru bagi TK Tunas Harapan, jadi banyak hal baru yang dipelajari, termasuk kurikulum Merdeka yang dahulu dikenal dengan nama kurikulum prototipe. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini, satuan tuh perlu banget mengadakan refleksi guna mengevaluasi capaian yang telah tercapai. Dan melalui refleksi ini banyak hal yang akan ditemukan yang nantinya memberikan kontribusi bagi perkembangan satuan menuju satuan yang berkualitas dengan profil lulusan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tantangan yang akan dihadapi pada saat menciptakan budaya refleksi di TK Tunas Harapan adalah yang pertama, guru ada di zona nyaman. Jadi ada kemungkinan guru-guru akan susah berubah dan tidak memiliki gambaran kegiatan refleksi itu seperti apa. Yang kedua, guru berpotensi untuk menolak dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah proses belajar yang dilakukan selama ini tanpa refleksi pun sudah dianggap menghasilkan yang baik. Kemudian yang ketiga, guru merasa bahwa beban kerja mereka ditambah dengan diadakannya kegiatan refleksi. Yang keempat, kemungkinan mereka setuju namun menjalankannya tidak akan rutin dan sekedar menjalankan tanpa ada tindakan lebih lanjut. Jadi itu adalah tantangan yang akan dihadapi pada saat kita memulai kegiatan refleksi. Langkah-langkah yang dilakukan agar budaya refleksi ini berjalan adalah 1. Mensosialisasikan refleksi ke guru-guru. Mensosialisasikan definisi dan manfaat bagi peningkatan profesionalisme guru. Kedua, mendiskusikan metode dan media yang akan digunakan dalam melakukan refleksi serta yang bermanfaat bersama guru. Dalam hal ini, yang dilakukan di TK Tunas Harapan, kami memilih menggunakan metode DIL dan metode F4. Mempersiapkan media yang akan digunakan sekaligus mencatat semua kebutuhan yang diperlukan.
Yang keempat, menentukan berdasarkan hasil diskusi jenis metode refleksi yang akan digunakan. Kemudian menentukan penyimpanan dokumentasi refleksi, dan yang terakhir, kepala sekolah melakukan pengawasan dan memfasilitasi tindak lanjut refleksi yang akan dilakukan oleh guru. Hasil dan dampak yang didapat dari budaya refleksi yang dilakukan di TK Tunas Harapan adalah: satu, guru dan kepala sekolah berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja kerja maupun proses belajar mengajar dengan berbagai temuan dari refleksi guru. Contoh, pada saat pembelajaran daring, sekolah menggunakan fasilitas Zoom ya. Pada saat itu guru-guru ingin mengadakan breakout room. Namun terjadi kekacauan di mana operator dari salah satu guru itu tidak melakukan setting dengan tepat ya. Dan dari kejadian ini ternyata diketahui bahwa semua guru memang belum bisa menjalankan fitur-fitur yang ada di Zoom itu dengan maksimal. Nah, dari refleksi yang mereka buat, akhirnya kepala sekolah mengadakan training atau pelatihan menggunakan Zoom, dan setelah berlatih dan mengadakan training, mereka diharapkan pada saat itu langsung mempraktekkan ya, sehingga kendala-kendala yang mereka hadapi itu tidak terjadi lagi. Dan ini memang sudah terjadi, artinya sudah menunjukkan dampak yang hasil yang positif di mana dapat mengoperasikan Zoom dengan baik. Contoh yang lain, sekolah menggunakan asesmen foto berseri hasil karya siswa, ya, dan guru kesulitan dalam mendokumentasikan. Nah, melalui refleksi ini diadakan kesepakatan ya untuk menggunakan Google Site, dan dalam mendokumentasikan penilaian foto berseri dan hasil karya bahkan bisa langsung diberikan kepada orang tua sebagai laporan dari peserta didik. Nah, ini bisa diketahui dari hasil refleksi yang dilakukan oleh guru-guru. Dampak dan hasil yang didapat dari budaya refleksi yang lainnya adalah ada keterbukaan di antara para guru tanpa takut dihakimi karena guru memiliki karena guru sudah memiliki pemahaman tentang berproses. Jadi dengan adanya kegiatan refleksi ini mereka lebih terbuka, mereka dapat menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga ataupun perasaan-perasaan mereka pada saat mereka mengajar, ada hal-hal baru yang ditemui, ada hal-hal yang menantang yang harus dilakukan, dan itu semua dilakukan dengan secara terbuka sehingga guru-guru lebih dapat lagi memahami, berproses di dalam budaya refleksi ini. Yang ketiga, guru menularkan budaya refleksi ini kepada peserta didik. Setelah guru-guru mendapatkan manfaatnya, guru-guru juga mulai untuk menularkan budaya refleksi ini kepada peserta didik. Nah, ini adalah dokumentasi refleksi guru TK Tunas Harapan. Ini saya ambil dari difoto dari dokumen ya yang digunakan, yaitu dokumen refleksi TK Tunas Harapan untuk semester 2 tahun ajaran 2021-2022, di mana pada dokumen ini kami menggunakan model deal dan ini menggunakan spreadsheet yang disimpan di shared drive akun belajar.id, sehingga guru dan kepala sekolah dapat mengakses bersama-sama. Bahkan satu form refleksi ini kami gunakan secara bersama-sama ya, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru, kita boleh sama-sama menulis di dalam form itu. Jadi kami saling membaca, di sini saya katakan tadi terjadi keterbukaan dan bahkan kita bisa saling memberikan saran untuk tindak lanjut. Seperti contohnya, pada hari Jumat 14 Januari tahun 2022, pembelajaran waktu itu yaitu tentang topik tahun baru ya. Anak-anak terlihat tuh belum hasil refleksi ya, yang melakukan refleksi itu adalah kepala sekolah pada saat itu. Jadi kepala sekolah melihat bahwa anak-anak tuh belum terbiasa untuk menggunakan Luspart. Nah, di sini di dalam model deal itu ada pertanyaan pemantik, yaitu saya ingin tahu bagaimana agar saya ingin tahu titik-titik ya, kalau di model deal seperti itu. Nah, di sini kita kembangkan pertanyaan tersebut menjadi saya ingin tahu bagaimana agar anak-anak mau terlibat bermain Luspart. Nah, saran dan tindakan yang akan dilakukan, jadi dalam tindak lanjutnya adalah Luspart dihadirkan setiap hari sebagai salah satu
pilihan dalam ragam bermain. Ini adalah sebuah saran atau tindakan dalam kita berharap supaya anak-anak bisa terbiasa bermain dengan luspat, ya. Kemudian, ada yang lainnya pun hal yang sama, mereka, memasukkan refleksi juga seperti anak-anak TKA banyak yang tidak fokus, yang belum mandiri, sehingga yang pertanyaan yang diambil dari model DIL adalah hal tersulit yang dihadapi saat ini hari ini adalah anak-anak TKA belum mandiri, itu yang ditulis oleh, Bu Guru Eti ya. Kemudian sarannya atau tindak lanjutnya adalah supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, maka membutuhkan pendamping dalam tanda kurung hanya untuk sementara waktu, sampai anak-anak bisa fokus dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu dokumentasi refleksi peserta didik TK Tunas Harapan. Ini adalah contoh-contoh di mana untuk refleksi peserta didik kami menggunakan apa namanya, papan gambar atau yang biasa dikenal, saya jadi lupa ya namanya, eee, bukan drawing ya, drawing board ya, kalau drawing kan menggambar ya. Ini, papan papan gambar ini adalah di mana kita menyediakan gambar-gambar yang dengan perasaan, anak-anak pada saat itu. Jadi anak-anak melingkari perasaannya dia selama belajar pada hari itu seperti apa. Jadi seperti yang terlihat di dalam, layar ini bahwa, "Apa perasaanmu hari ini?" Saya lihat ya ini punyanya Jennifer ya. Lalu Jennifer melingkari happy dan malu. Nah, kenapa malu? Ternyata, katanya Jennifer itu sempat jatuh katanya begitu ya, selip karena Jennifer jatuh. Jadi dia malu mungkin karena dia jatuh pada hari itu. Yang berikutnya ini ada juga Petra ya. Petra nulisnya, dia melingkari happy. Nah, karena apa happy? Karena bisa bermain bersama teman-teman. Jadi itu alasannya, perasaannya dia hari itu happy. Sedangkan ini ada satu anak, dia melingkari capek, happy, dan pede ya. Nah, ternyata capek, happy, dan pede itu adalah pilihannya pada hari itu. Nah, ini adalah contoh dari refleksi siswa. Ada contoh yang lainnya seperti yang tertera di dalam layar. Di sini anak-anak tidak melingkari gambar wajah-wajah yang melambangkan perasaan mereka, tetapi refleksi peserta didik kali ini dihadirkan dengan anak-anak menggambarkan perasaan mereka masing-masing. Dapat dilihat ya, ini gambar anak dengan wajah tersenyum. Jadi mereka pada hari itu senang bersekolah. Ya Bapak Ibu, demikianlah praktek baik menciptakan budaya refleksi di TK Tunas Harapan. Kita pasti pernah gagal ataupun tidak mencapai apa yang kita inginkan. Namun jangan biarkan hal itu menahan hasratmu untuk belajar. Sebaliknya, gunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.